Tentu saya tidak setuju kalau gaji DPR naik, karena ekonominya sedang sangat sulit dan rakyatnya juga sedang menjerit. Tolong kalau bisa jangan dihambur-hamburkan hanya untuk sekedar memenuhi fasilitas pejabat. Di saat banyak masyarakat pada umumnya terengah-engah dalam mencari nafkah, kabar justru datang dari para anggota parlemen di Senayan. Ya, heboh kabar kenaikan gaji dan juga tunjangan perumahan buat para anggota dewan sebesar 50 juta rupiah lantaran mereka tidak mendapatkan tempat tinggal khusus. Dengan adanya tunjangan perumahan itu, maka pendapatan resmi mereka saat ini bisa menyentuh besaran 100 juta rupiah per bulannya. Kayaknya negara lagi susah deh, tapi kok bisa naik segampang itu gitu. Tentu saya tidak setuju kalau gaji DPR naik, karena ekonominya sedang sangat sulit dan rakyatnya juga sedang menjerit. Tolong kalau bisa jangan dihambur-hamburkan hanya untuk sekedar memenuhi fasilitas pejabat. Tolong kalau bisa jangan dihambur-hamburkan hanya untuk sekedar memenuhi fasilitas pejabat. Dan di tengah protes yang menggema di tengah masyarakat, artis Nafa Urbah yang kini berstatus anggota DPR RI terang-terangan mendukung keberadaan tunjangan perumahan untuk dia dan para sejawatnya. Janda satu anak itu berdalih, tunjangan perumahan itu merupakan bentuk kompensasi karena saat ini anggota DPR sudah tidak dapat lagi rumah jabatan dari pemerintah. Namun, pelantun tembang bagai lilin kecil itu membantah jika besaran gaji anggota DPR saat ini menyentuh besaran hingga 158 juta rupiah. Nih, lo lihat nih, rincian gajinya anggota DPR, guys. Nggak benar, sama sekali nggak benar. Ya itu tadi, bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah, anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Masa sampai ditulisnya sampai 158 juta, waduh itu ngarang itu. Tunjangan rumah anggota dewan senilai 50 juta itu kian menjadi sorotan. Jika melihat deretan artis yang kini menjadi anggota dewan, mulai dari Verrell Bramasta, Eko Patrio, dan juga Pasha Ungu. Lantaran mereka saat ini sudah memiliki rumah mewah dan megah masing-masing, yang nilainya bahkan mencapai puluhan hingga ratusan miliaran rupiah. Wah, ini enak banget guys ya. Kalau ini tuh aku memang suka banget rumah itu, kalau meja makan sama ruang keluarga itu lomong gini. Bener, blong gitu. Jadi kayak semi ballroom lah ya. Iya, semi ballroom. Tapi ini kayak ballroom sih. Ini aja, biar kayak startup gitu. Oh sih ya. Keren juga. Kok bisa begini? Iya. Kalau ini sama. Iya. Wah. Tadi dibilangnya kalian biasa aja kata Om Eko. Maksudnya kan keren juga ya. Makanan aja pakai lift. Iya. Ceritanya gini nih ya. Ngobrol ya, gini-gini. Tinggal itu deh, hubungin, ambilin itu dong makanan-makanan yang ini, nachos apa segala macam gitu. Dia datang gitu. Udah makan. Dan pas nyampe ke sini, memang bener rumahnya luas banget. Luas banget. Halamannya bisa buat main golf, ya. Assalamualaikum, ya ampun. Lagi sholat, sayang? Ya Allah, cantik sekali. Ini udah kurus banget. Mana kurus? Langsung swimming pool. Duh, lihat ada kolam renangnya. Ini buat ngumpul-ngumpul di sini ya, Del ya. Ini tuh, ini Mas Pasya semua yang semuanya Mas Pasya. Keren banget. Keren kan, Mbak ya?
Jadi hari ini eksklusif untuk Silet. Ini di sini nih ada backyardnya pemirsa. Jadi mungkin salah satu nilai jual rumah ini yang belum banyak diketahui oleh pemirsa itu adalah ini jamur-jamur ini nih. Ini dari China. Iya, jadi langsung di-ship dari China dan lucu dia sepaket kalau malam-malam tuh nyala. Oke pemirsa, jadi di sebelah sini ada outdoor garage-nya. Ini jadi buat naro-naro mobil yang di bagian luar. Ada man cave di sebelah sana dan home theater di sebelah situ. Ini adalah area gymnya pemirsa tuh. Inilah nilai jualnya pemirsa. Swimming poolnya kenapa dibuat di lantai 3? Karena supaya ketika kita lagi berenang itu dapat nuansa infinity poolnya. Dan pemandangannya itu bisa langsung ke gunung-gunung. Jadi bener-bener kayak menyatu sama alam ya. Sebelumnya, Krisdayanti yang pernah menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 pernah secara terbuka membeberkan penghasilannya selama menjadi wakil rakyat. Mulai dari gaji pokok sebesar 16 juta, tunjangan sebesar 50 juta, dana aspirasi sebesar 450 juta yang disalurkan 5 kali dalam setahun, anggaran kunjungan daerah sebesar 140 juta yang diterima 8 kali dalam setahun, serta tunjangan lainnya. Krisdayanti berdalih, seluruh dana tersebut nantinya akan dikembalikan dalam bentuk tanggung jawab besar sebagai wakil rakyat. Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu. Kita ajak bersama-sama berbicara, berdiskusi untuk berembuk bagaimana memiliki kajian undang-undang yang benar-benar pro rakyat. Sementara itu, pasca tidak lagi menjadi anggota Dewan, Krisdayanti justru kembali berkegiatan di dunia musik. Salah satunya dengan mendukung sang kakak Yuni Syara yang akan tampil dalam konser solo perdananya. Ya, keduanya akan tampil berduet sebagaimana harapan para fans selama ini. Dan inilah liputan eksklusif Tim Silet. Kepinginannya nyanyi bisa berdua di panggung besar kan gitu, bukan event yang dipertemukan oleh corporate. Karena orang pasti kepingin juga nonton kita berdua, dan bahkan kesel gini, kalian ini gimana kok nggak pernah nyanyi berdua gitu. Jadi pastinya kita akan coba beri yang terbaik. Tapi yang paling saya seneng adalah saya bisa ngajak adik saya di panggung yang 3553 ini gitu, karena pasti orang pengen loh denger Yuni sama Yanti. Berbeda usia 3 tahun, Yuni kini berusia 53 tahun, sementara KD 50 tahun. Namun keduanya memang dikenal sebagai kakak adik yang kompak dan juga nyaris tidak pernah bertengkar satu sama lain. Lantas, apa rahasia di balik sister rasa besti ala Yuni Syara dan KD? Kok bisa sampai ini nggak berantem, nggak lain-lain, dan kita we do respect satu sama lain. Itu ya. Terus komunikasi, terus saling menghargai satu sama lain, bahwa setiap individu ini pasti kan ada saat dulu mungkin kecil, terus udah gitu remaja, dewasa, terus ada fase menikah itu sudah nggak boleh ikut campur urusan masing-masing. Gitu kita harus tahu, harus ada rules gitu yang mengingatkan kita.